Selamat malam dan salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan video renungan malam, renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Berharap saudara semua diberkati melalui renungan firman Tuhan. Jika saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini, supaya setiap hari saudara bisa diberkati melalui firman Tuhan dan setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara, supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru melalui channel ini. Kalau saudara diberkati melalui renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, maka saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera malam hari ini. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur kami punya kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami, berbicaralah, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan rencana-Mu, supaya kami memahami rencana dan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami buka hati kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, masih dalam seri tentang doa yang berkuasa, doa yang mengubahkan, doa yang dijawab oleh Tuhan. Kita akan terus belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan tentang doa saudara, dengan kerinduan melalui renungan-renungan firman Tuhan tentang doa yang sudah kita renungkan dalam beberapa video sebelumnya dan juga di dalam video ini. Saudara semakin memahami tentang doa yang benar, doa yang berkenan di hadapan Tuhan, dan saya rindu doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Dan kemudian saya rindu saudara akan menyaksikan bagaimana doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara ketika saudara mengalami jawaban doa, supaya ketika anak-anak Tuhan yang lain membaca kesaksian saudara, iman mereka juga dikuatkan, dan mereka juga akan rindu berdoa, dan mereka juga akan mengalami jawaban doa dalam hidup mereka. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama, yang menjadi dasar bagi topik renungan kita tentang doa di malam hari ini, adalah dari Zakaria pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada setiap saudara. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif, supaya kita menemukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan supaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Zakaria pasal 10 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Hanya Tuhanlah pemberi hujan. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan membawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Pembebasan Israel dari kuasa-kuasa asing. Terhadap para gembala akan bangkit murkaku, dan terhadap
kepala-kepala kawanan kambing aku akan mengadakan pembalasan. Sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya, yakni kaum Yehuda, dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya dalam pertempuran. Daripada mereka akan muncul batu penjuru, daripada mereka akan muncul patok kemah, daripada mereka akan muncul busur perang, daripada mereka akan keluar semua penguasa bersama-sama. Maka mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh seakan-akan itu lumpur di jalan. Mereka akan berperang sebab Tuhan menyertai mereka, dan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda. Aku akan membuat kuat kaum Yehuda dan akan menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membuat mereka kembali, sebab aku menyayangi mereka, dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku, sebab akulah Tuhan Allah mereka, dan aku akan menjawab mereka. Efraim akan seperti seorang pahlawan, hati mereka akan bersukacita seperti oleh anggur. Anak-anak mereka akan melihatnya lalu bersukacita, dan hati mereka bersorak-sorak karena Tuhan. Aku akan bersiul memanggil mereka, dan aku akan mengumpulkan mereka, sebab aku sudah membebaskan mereka, dan jumlah mereka menjadi banyak seperti dahulu. Sekalipun aku telah menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa, tetapi di tempat-tempat yang jauh mereka akan ingat kepadaku. Mereka akan hidup bersama-sama anak-anak mereka, dan mereka akan kembali. Aku akan membuat mereka kembali dari tanah Mesir, dan dari Asyur aku akan mengumpulkan mereka. Aku akan membawa mereka masuk ke tanah Gilead dan ke tanah Libanon, sehingga tidak ada tempat bagi mereka. Mereka akan menyeberangi laut Mesir, dan ia akan memukul gelombang di laut, sehingga segala tempat yang dalam di sungai Nil menjadi kering. Kebanggaan Asyur akan diturunkan, dan tongkat kerajaan Mesir akan lewat. Aku akan menguatkan mereka, dan mereka akan bermegah di dalam nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana firman Tuhan menegaskan kepada umat-umatnya supaya umat-umatnya meminta, memohon, dan berseru kepada Dia. Karena dijelaskan bahwa ada yang akan Dia kerjakan, ada tindakan, ada hal yang akan Tuhan kerjakan ketika umat-umatnya berseru kepada Dia. Demikian hari ini saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini, saudara, untuk kita memahami apa yang akan Tuhan lakukan jika kita berseru kepada Dia. Dan di dalam konteks ini, saudara, umat Tuhan diajak berseru kepada Dia dalam situasi yang mereka alami, dalam kesulitan, dalam penderitaan yang mereka alami. Tuhan mau mereka datang berseru memohon kepada Tuhan. Dikatakan di ayat 1, saudara, mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Dari ayat 1 ini, saudara, ditegaskan kepada umat Tuhan supaya mereka berseru kepada Dia, karena dikatakan mintalah. Dan hal yang menjadi contoh dibuat di sini supaya mereka meminta hujan, karena dikatakan bahwa Ialah yang membuat awan, yang membawa hujan deras. Hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Artinya, saudara, firman Tuhan mau menegaskan dari ayat ini bahwa segala kuasa ada pada Tuhan.
Bayangkan firman-Nya ini menegaskan bahwa Tuhanlah yang membuat awan-awan. Dia yang mengatur semuanya. Dia yang membuat hujan lebat. Dia yang membawa hujan deras. Allah yang memberikan itu, saudara. Bahkan rumput, tumbuh-tumbuhan di padang pun Dia yang memberikan kepada setiap orang. Jadi saudara, Allah menegaskan bahwa supaya umat-umatnya datang berseru kepada Dia. Lalu kemudian Dia menegaskan kepada umatnya kenapa mereka harus berseru. Karena semuanya ada di bawah kendali Tuhan. Semuanya ada dalam kuasa Tuhan. Semuanya ada di bawah otoritas Tuhan. Bahkan dikatakan di sini minta hujan karena Dialah yang menciptakan awan, Dialah yang membawa hujan deras. Itu yang dibuat menjadi contoh di sini, saudara. Kalau diminta hujan, maka ketahuilah Dialah yang membuat awan-awan yang mendatangkan hujan. Artinya semuanya ada dalam kuasanya. Dia yang membuat, Dia yang menciptakan, Dia yang mengatur, Dia yang menguasai, Dia yang berkuasa atas semuanya. Sebagai aplikasinya dalam hidup kita, saudara, hari ini firman Allah berkata kepada setiap saudara supaya saudara hidup dalam doa. Kenapa, saudara? Karena Tuhan berkata semuanya ada dalam kuasa dan otoritas Tuhan. Adakah saat ini beban saudara berat? Adakah saat ini kesulitan saudara rumit? Adakah saat ini masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan, atau hal-hal yang lain yang sedang saudara alami? Dalam semuanya itu saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa berdoalah kepada Tuhan, memohonlah kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena semuanya ada dalam otoritasnya dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Saat ini mungkin saudara sedang memikul beban yang sangat berat. Berserulah ketika saudara memikul beban saudara, berserulah kepada Dia. Karena Dia Allah yang menciptakan awan di langit. Dan Dia Allah yang menciptakan itu, dan Dia berkata mintalah hujan. Kepada umatnya Dia berkata mintalah hujan. Ketika umatnya meminta hujan, Dia ciptakan awan dan hujan pun turun. Bayangkan gambaran itu, saudara, bahwa kalau awan pun Dia yang ciptakan, yang itu membuat hujan turun ketika umatnya berseru untuk minta hujan turun. Maka hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah yang berkuasa, Dia sanggup mengatur supaya apa yang saudara rindukan, apa yang saudara butuhkan, itu bisa terwujud, itu bisa terjadi karena semuanya ada dalam kuasa dan otoritas Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia, dan Dia sanggup melakukan segala perkara. Bahkan hal yang lebih dari apa yang saudara pikirkan pun Allah sanggup untuk melakukannya. Saudara, ketika membahas kebenaran firman Tuhan ini, saya teringat satu kali istri saya waktu dia sakit pada waktu itu, saudara. Dia sakit parah, lalu kemudian kami harus berobat ke rumah sakit. Lalu berobat selama 6 bulan karena masalah paru-paru. Dan saya mengingat sekali, saudara, setiap kali kami berobat, maka kami akan pergi ke dokter, dan dokter spesialis ini akan membuat racikan obat untuk 1 bulan, baik itu obat suntik, baik itu untuk obat dimakan. Lalu kemudian ketika kami bawa racikan obat ini ke apotik, maka seingat saya uang keluar yang harus kami keluarkan waktu itu antara 1 sampai 2 juta setiap bulan. Dan itu merupakan jumlah yang sangat besar bagi saya, saudara. Apalagi pada waktu itu saya masih merintis, dan kemudian jemaat yang dilayani itu masih ada beberapa orang, hitungan belasan orang, tidak sampai 20 orang. Lalu kemudian semuanya adalah rata-rata anak sekolah, 1-2 yang orang tua. Bayangkan, saudara, saya melayani anak sekolah, dan kemudian saya ada melayani di sebuah gereja di mana organisasi gereja kami tidak menggaji kami. Aturan di organisasi kami, silakan merintis, lalu kemudian kembangkan pelayanan itu dan hiduplah dari pelayanan itu. Dan waktu itu, saudara, saya masih merintis. Lalu kemudian setiap bulan saya butuh untuk pembelian obat saja antara 1 sampai 2 juta setiap bulan.
Saya tidak punya gaji dan saya mengharapkan dari jemaat, dan pada waktu itu hanya cukup untuk makan. Kalau dari pelayanan hanya cukup untuk makan. Kalau dilihat dari setiap minggunya saudara, bahkan kadang kurang. Untuk makan pun digunakan kurang persembahan itu saudara. Tapi yang luar biasa saudara, sering kali mujizat terjadi. Setiap kali kami butuh, mujizat terjadi. Setiap kali kami butuh, mujizat terjadi. Salah satu contoh misalnya, pada waktu itu hari Minggu dan besoknya hari Senin kami harus pergi ke Medan, ke kota untuk berobat, untuk pergi ke dokter spesialis, dan kemudian dia akan memberikan lagi racikan obat dan kami akan bawa ke apotik, dan di sana akan dibutuhkan 1 sampai 2 juta. Jadi waktu itu saudara ada keadaan yang sangat sulit. Dan kemudian satu kali uang tidak ada, dan itu sudah hari Minggu. Lalu kemudian hari Seninnya obat sudah habis, sedangkan penyakit itu nggak boleh berhenti di tengah jalan. Artinya harus lanjut terus. Kalau sempat berhenti di tengah jalan harus diulang lagi dari awal. Itu menurut keterangan dokter. Dan waktu itu sudah hari Minggu, kami tidak pegang uang pada waktu itu saudara, dan kami sudah berbincang bagaimana nanti hari Senin. Nah kemudian kami beribadah, dan selesai beribadah saya kemudian pergi melayani, ada satu kegiatan yang lain lagi, saya melayani di sana. Lalu kemudian istri saya tinggal di rumah. Biasanya ya, istri saya kalau sudah selesai ibadah dia hitung persembahan. Dan pada hari itu betapa kagetnya dia saudara, di mana ketika dia menghitung persembahan ada satu amplop di dalamnya. Dan di dalam amplop itu berisi uang yang lebih dari yang kami butuhkan untuk berobat. Sampai-sampai karena terkejutnya istri saya saudara, karena tidak pernah dia mengalami seperti itu, sampai-sampai dia tidak percaya kalau itu persembahan dari jemaat. Dan kemudian saudara, dia kembalikan lagi ke tempat persembahan, dan dia berkata dia tunggu, mana tahu nanti ada yang datang, karena mana tahu tadi silap mereka mengambil persembahan. Jangan-jangan amplop kepada yang lain tetapi masuk ke situ. Jangan-jangan salah, jangan-jangan sebentar lagi mereka datang, sehingga dia tidak ambil, dia taruh lagi di kantong persembahan itu saudara. Dan ketika saya datang selesai pelayanan kedua, saya datang ke rumah, lalu kemudian dia ceritakan tentang persembahan itu. Lalu kemudian saya berkata, ya ini mujizat yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, karena besok kita harus berobat. Dan istri saya dia menangis saudara, dia menangis, dan saya pun ikut menangis, karena Allahku luar biasa, Allahku ajaib. Dia tahu apa yang kubutuhkan. Dia tahu pada waktu itu istri saya sedang sakit parah, lalu kemudian kami harus pergi ke spesialis tiap bulan, dan kami harus sediakan uang sekitar 1 sampai 2 juta untuk segala kebutuhan dan pembelian obat. Dan besok dibutuhkan hari Minggu itu saudara, Senin dibutuhkan hari Minggu itu. Tuhan sediakan dengan cara yang ajaib, Tidak pernah sebelumnya istri saya melihat dan mengalami itu, dan pada waktu itu Tuhan nyatakan mujizat. Ajaib Tuhan. Lalu kemudian saudara, itu tiap bulan kami membutuhkan. Satu kali saya ada di satu tempat, saya mengajar di situ saudara, mengajar di sekolah kitab. Lalu kemudian selesai mengajar, saya pergi ke tempat saya, ke kamar saya menginap. Dan kemudian ketika saya ada di kamar itu, ada ketokan di pintu. Dan kemudian ketika saya buka pintu, seorang hamba Tuhan menyalami saya. Dan kemudian di dalam salaman itu saudara ada amplop. Dan singkat cerita, saya berterima kasih, dan akhirnya dia ceritakan bahwa ini sedikit untuk perobatan, karena dia tahu istri saya sedang sakit. Lalu kemudian ketika saya buka kembali saudara, persis seperti yang kami butuhkan. Padahal tidak ada orang yang tahu berapa besar yang kami butuhkan.
ajaib, sekali lagi ajaib Tuhan. Allah kita itu ajaib. Dia sanggup melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang saudara pikirkan. Dia sanggup melakukan itu. Yang menjadi bagian kita adalah mintalah. Itu yang dikatakan di ayat 1 itu, saudara. Mintalah. Minta hujan, maka dia akan memberi hujan, karena dia yang menciptakan awan-awan yang mendatangkan hujan. Hari ini pun saya mau berkata kepada saudara bahwa kalau saudara meminta kepada Tuhan, Dia Allah yang sanggup mewujudkan permohonan saudara lebih dari apa yang saudara minta, lebih dari apa yang saudara mohonkan di hadapan Tuhan. Allah kita berkuasa, Allah kita sanggup untuk mewujudkan. Selain Allah menegaskan bahwa Dia berkuasa, saudara, kemudian di ayat 6 juga di sana dikatakan, Aku akan membuat kuat kaum Yehuda. Di sini ditegaskan, saudara, dalam proses yang mereka alami, dalam situasi yang mereka alami, Tuhan berkata di ayat 1, mintalah. Lalu kemudian di ayat 6 dia berkata, aku akan membuat kuat kaum Yehuda. Ketika umatnya berseru kepada Dia dalam kesulitan mereka, dalam penderitaan mereka, dalam kesusahan mereka, Tuhan menegaskan bahwa aku akan membuat mereka kuat. Terkadang, saudara, ketika kita berseru kepada Tuhan, seringkali Tuhan mengizinkan satu proses dan tidak dengan seketika Dia menjawab kita. Artinya ada proses yang harus kita lalui, ada proses yang harus kita hadapi. Dan di dalam proses yang kita jalani itu, firman Allah menegaskan bahwa aku akan membuat kuat mereka. Artinya Dia akan menguatkan kita menjalani prosesnya, sehingga kita diproses menjadi pribadi yang lebih baik, iman kita lebih kuat, karakter kita diproses menjadi lebih baik. Dia sertai kita dalam proses itu, dan kemudian Dia kuatkan kita di dalam proses itu. Itu sebabnya, saudara, apapun yang saudara alami, apapun yang saudara hadapi, serahkan hidup saudara kepada Tuhan, maka saudara akan sanggup menanggung segala perkara. Sesulit apapun itu, seberat apapun itu, saudara akan sanggup menanggung segala perkara, saudara. Karena Dia yang memberi kita kekuatan. Mungkin saudara berkata, pendeta, hari ini hidupku begitu berat, hidupku begitu sulit, masalah yang ku alami begitu berat. Saudara, di dalam komentar video ini, di video-video di channel ini, seringkali saya membaca umat-umat Tuhan berkata, pendeta, bebanku berat, aku hampir putus asa. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, jangan pernah putus asa. Ketika saudara berseru dan berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menguatkan saudara untuk menjalani segala situasi, segala perkara, segala kesulitan yang saudara alami. Tuhan akan menguatkan saudara. Dan kemudian sampai pada waktunya, Dia akan melakukan mujizat. Dan Dia Allah yang berkuasa melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tuhan yang menguatkan saudara dalam segala proses yang saudara harus jalani, sampai tiba waktunya saudara akan mengalami mujizat. Tuhanlah kekuatan saudara saat saudara sakit. Tuhanlah kekuatan saudara saat bebanmu berat. Tuhan akan menguatkan saudara. Yang menjadi bagianmu adalah berserulah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, maka Dia akan menyatakan mujizatnya. Dia akan menyatakan pertolongannya yang dahsyat atas kehidupan saudara. Kemudian, saudara, Dia juga menegaskan bahwa aku akan membuat kaum Yehuda kuat, dan aku akan menyelamatkan keturunan Yusuf. Hal berikutnya yang Dia tegaskan kepada umatnya yang meminta, memohon, yang berseru kepada Dia adalah, Dia berkata, aku akan menyelamatkan mereka. Di mana pada waktu itu mereka ada dalam satu kondisi, satu keadaan. Mereka sedang mengalami penjajahan, mereka sedang mengalami penawanan.
Mereka butuh keselamatan, mereka butuh pembebasan. Dan Tuhan menegaskan, aku akan menyelamatkan mereka. Dengar saudara, apapun situasi yang kita alami hari ini, Allah menegaskan bahwa Dia akan menyelamatkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita kalah. Dia tidak akan membiarkan kita hancur, tetapi Dia akan menyelamatkan kita. Itu sebabnya tadi Dia berkata Dia akan menguatkan kita. Dan ketika kita kuat menjalani prosesnya, maka akan tiba waktunya Dia akan menyelamatkan kita. Dia menyelamatkan umatnya yang berseru kepada Dia. Kalau saat ini saudara sedang mengalami beban berat, Dia akan menguatkan saudara dalam menjalani prosesnya, dan kemudian Dia akan menyelamatkan saudara dari beban berat itu. Artinya Dia akan mengangkat beban saudara dan saudara akan bebas dari beban berat itu. Ketika saudara mengalami masalah keluarga, Dia akan kuatkan saudara menjalani prosesnya, dan ketika tiba waktunya saudara, Dia akan memberi jalan keluar atas masalah saudara, baik masalah keluarga saudara, baik masalah ekonomi saudara, atau masalah apapun yang saudara alami di dalam hidup saudara. Ketika saudara tetap kuat dalam Tuhan dan saudara tetap memohon, meminta kepada Dia, maka Ia akan menyelamatkan saudara. Hari ini saudara, apapun situasinya, apapun keadaannya, teruslah berseru kepada Tuhan, maka Dia akan menyelamatkan saudara. Teruslah berseru kepada Tuhan. Lalu kemudian selanjutnya saudara, masih ayat yang ke-6, Dia berkata, aku akan membuat kuat kaum Yehuda, dan aku akan menyelamatkan keturunan Yusuf. Dan berikutnya, aku akan membawa mereka kembali, sebab aku menyayangi mereka. Tuhan berkata kepada umat-umatnya yang Dia perintahkan untuk berseru kepada Dia, aku akan membawa mereka kembali. Artinya pada waktu itu mereka sedang ada dalam tawanan, dan Tuhan berkata membawa mereka kembali, artinya mereka dipulihkan. Hidup mereka akan dipulihkan karena pada waktu itu mereka ada di tawanan, dan Tuhan mau kembalikan mereka kembali ke bangsanya. Artinya Tuhan akan memulihkan. Tuhan mengerjakan pemulihan, dan alasan Dia mengerjakan pemulihan tersebut adalah saudara, di mana Dia berkata, aku akan membawa mereka kembali sebab aku menyayangi mereka. Tuhan pasti memulihkan setiap kita saudara. Dia memulihkan ekonomi kita, Dia memulihkan kesehatan kita, Dia memulihkan keluarga saudara. Kalau saat ini mungkin keluarga saudara ada dalam masalah, Dia memulihkan segala perkara di dalam kehidupan saudara. Kenapa Dia memulihkan saudara? Karena Dia menyayangi saudara. Dan bagaimana supaya kasih sayangnya menjadi nyata dalam hidup kita? Mintalah dan berserulah kepada Dia. Karena ketika kita meminta berseru kepada Dia, kasih sayang Tuhan akan dinyatakan. Dan ketika kasih sayangnya dinyatakan kepada setiap kita, maka hidup kita akan dipulihkan. Adakah saudara saat ini yang rindu hidup saudara dipulihkan, keluarga saudara dipulihkan, ekonomi saudara dipulihkan, masalah yang sedang saudara hadapi dipulihkan? Adakah saudara merindukan pemulihan itu terjadi di dalam kehidupan saudara? Saya percaya saat ini setiap kita rindu Tuhan mengerjakan pemulihan. Dalam hal apa saudara rindu dipulihkan oleh Tuhan saat ini? Dalam semuanya itu, percayalah bahwa Tuhan menyayangi saudara, dan Dia pasti akan memulihkan keadaan saudara. Siapapun saudara saat ini, dengar, Tuhan menyayangi saudara, dan Dia rindu memulihkan kehidupan saudara. Yang menjadi bagian saya dan saudara hari ini adalah, mari meminta terus dan meminta terus kepada Bapa. Dia Bapa yang baik, yang peduli kepada anak-anaknya yang meminta kepada Dia. Dia Bapa yang baik yang akan menyatakan kasih sayangnya bagi anak-anaknya yang berseru kepada Dia. Dia Bapa yang baik yang akan memulihkan anak-anaknya yang berseru kepada Dia.
Saudara, kalau dalam konteks orang Israel kita bisa melihat bahwa berkali-kali ketika mereka berdoa, Allah pulihkan, Allah pulihkan, Allah pulihkan. Terus Tuhan pulihkan. Dan hari ini pun saudara, Tuhan pasti akan memulihkan setiap saudara apapun keadaan saudara. Hanya masalahnya pada waktu itu orang Israel begitu dipulihkan, dia kemudian membelakangi Tuhan. Mereka mengabaikan Tuhan. Tetapi saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, mohonlah pemulihan, mintalah pemulihan daripada Tuhan, maka Dia pasti akan memulihkan kehidupan saudara. Dan ketika hidup saudara dipulihkan, harusnya iman saudara makin maju lagi. Iman saudara makin meningkat lagi ketika Tuhan memulihkan kehidupan saudara. Nah, yang menjadi masalahnya bagi orang Israel adalah pada waktu itu mereka dipulihkan oleh Tuhan. Setelah dipulihkan hidup mereka nyaman, mereka lupa Tuhan. Itu yang menjadi masalahnya, saudara. Seharusnya ketika Tuhan mengerjakan mujizat, iman kita makin kuat. Kita semakin sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tetapi yang menjadi masalahnya pada mereka pada waktu itu adalah ketika Tuhan memulihkan mereka, hidup mereka mulai aman, di sanalah malah mereka melupakan Tuhan. Itu pelajaran yang sangat berharga, saudara. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa mohonlah pemulihan daripada Tuhan, dan ketika Tuhan memulihkan saudara, tetaplah berseru, tetaplah berserah kepada Tuhan, maka kasih sayangnya akan terus dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Dan berikutnya lagi, saudara, yang akan Tuhan kerjakan bagi orang yang meminta kepada Dia, di mana yang pertama Dia akan menyatakan kuasanya yang tidak terbatas, Dia akan menguatkan, Dia akan membebaskan, dan Dia akan memulihkan kembali. Kemudian berikutnya, saudara, dikatakan di ayat 6 bagian terakhir, dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku, sebab akulah Tuhan Allah mereka, dan aku akan menjawab mereka. Saudara, dikatakan di sini bahwa keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku. Artinya apa? Tuhan terima apa adanya. Tuhan terima sepenuhnya. Tuhan menerima sepenuhnya. Tuhan menerima kita apa adanya. Siapapun saudara saat ini, bagaimanapun kondisi dan keadaan saudara, ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara. Tuhan menerima saudara apa adanya. Tuhan menyayangi saudara. Dia menyayangi saudara. Dia tidak pernah menolak saudara. Mungkin ada yang berkata, aku tidak layak karena dosaku besar, aku tidak layak karena begini dan begitu. Ada begitu banyak orang yang konseling kepada saya, saudara. Mereka merasa tidak layak. Itu tipuan iblis. Yang benar di sini adalah bahwa ketika umatnya meminta kepada Dia, maka Tuhan mengasihi mereka. Tuhan tidak menolak mereka. Tuhan tidak menolak. Demikian juga setiap kita hari ini, saudara. Apapun keadaan saudara, apapun situasi kehidupan saudara, maka datanglah meminta, datanglah berseru dan berseru kepada Dia, karena Dia tidak akan pernah menolak saudara. Apapun keadaan saudara, apapun situasi latar belakang kehidupan saudara, Tuhan tidak pernah menolak saudara. Dia berkata sejauh timur dari barat, demikian Dia membuang dosa kita. Saudara, mari terus berseru kepada Tuhan, karena Dia Allah yang tidak akan menolak saudara. Lalu kemudian selanjutnya Dia juga berkata bahwa, dan masih ayat yang ke-6 bagian terakhir, saudara, dan aku akan menjawab. Saudara, ketika umat-umatnya berseru kepada Dia, firman Allah menegaskan bahwa Dia akan menjawab. Tuhan akan menjawab. Ketika kita berseru kepada Dia, Bapa yang baik, Dia menjawab kita. Firman-Nya berkata, kalau kamu Bapa yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga.
Allah menegaskan bahwa Dia tahu yang terbaik bagi kita, Dia pikirkan yang terbaik bagi kita, dan Dia beri serta kerjakan yang terbaik bagi kita. Itu sebabnya percaya, saudara, bahwa Allah peduli, Allah bekerja, dan Allah bertindak di dalam kehidupan kita. Percaya saja, saudara. Dia pasti akan menjawab, saudara. Teruslah berseru kepada Dia, teruslah memohon kepada Dia. Saya percaya saat ini firman Tuhan ini memberkati setiap saudara, di mana hari ini kembali firman Allah telah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus meminta dan memohon kepada Dia dalam segala situasi kehidupan kita. Apapun keadaannya, maka mintalah terus, berserulah terus kepada Tuhan. Apapun situasinya, mintalah terus dan berserulah terus kepada Tuhan. Ketika saudara minta terus, Allah menegaskan bahwa mintalah hujan, maka kamu akan diberi hujan lebat, karena Allah yang menciptakan awan-awan. Artinya dari kalimat firman Tuhan ini Allah menegaskan bahwa apapun yang engkau minta, semuanya itu ada di bawah kuasa Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup mengerjakan mujizatnya. Tidak ada yang mustahil. Apapun masalah saudara, apapun situasi kehidupan saudara saat ini, berserulah terus kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan saudara. Dan mungkin hari ini saudara berkata, begitu berat beban yang sedang kupikul, begitu sulit hidupku saat ini. Aku hampir putus asa. Dengar saudara, berserulah kepada Tuhan, karena saat saudara berseru memohon kepada Dia, sekalipun terkadang Dia izinkan memproses kehidupan kita, mujizat tidak langsung terjadi, Dia izinkan kita diproses. Tapi dengar, dalam proses itu pun Dia akan memberi kita kekuatan untuk menjalani proses yang harus kita jalani. Itu sebabnya berserulah terus kepada Dia. Dia akan kuatkan kita dalam segala proses yang kita alami, saudara. Lalu kemudian Dia akan menyelamatkan kita, menyelamatkan umat-umatnya yang terus menerus berseru kepada Dia. Dan Dia juga akan menerima umatnya apa adanya. Yang berseru kepada Dia, Tuhan terima apa adanya. Tuhan terima tanpa syarat. Dengar saudara, hari ini siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, Tuhan menerima saudara. Tidak ada yang tidak layak ketika kita datang kepada Dia dengan segenap hati kita. Tidak ada yang tidak layak ketika kita datang kepada Dia dengan penuh ketulusan. Dia Allah yang akan mempedulikan kita. Dia Allah yang akan menerima kita apa adanya. Lalu kemudian juga ditegaskan saudara bahwa Dia akan memulihkan. Karena kepada umatnya Dia berkata, aku akan membawa engkau kembali. Artinya Dia akan memulihkan mereka kembali. Puji Tuhan saudara. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan setiap iman saudara. Di mana Allah berkata, mintalah. Dan Dia akan menjawab dengan dahsyatnya. Dia akan menyatakan mujizatnya dengan dahsyatnya dalam kehidupan saudara. Dalam doa-doa saudara, ketika saudara memohon, meminta kepada Dia seturut firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama saudara. Mari alami janji-janji firman Tuhan, di mana Dia akan melakukan mujizat sesuai dengan kuasa-Nya yang dahsyat dan ajaib. Berserulah kepada Tuhan. Terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat perkara besar terjadi dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita dengar. Supaya firman Tuhan ini
benar-benar meneguhkan saudara, benar-benar tertanam dalam hati dan pikiran saudara, benar-benar berbuah di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara, ambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa kepada setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Bapa yang baik, ulurkan tangan-Mu, jamahlah anak-anak-Mu ini Tuhan, berkati mereka dan ajarlah mereka untuk meminta, untuk memohon di hadapan-Mu ya Tuhan. Jamah anak-anak-Mu ini supaya dalam segala apapun yang mereka alami, mereka datang memohon kepada Tuhan, mereka datang berseru kepada Tuhan, karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa. Jamah anak-anak-Mu Tuhan, ajar mereka meminta, memohon kepadamu, ajar mereka sungguh-sungguh percaya kepada Engkau ya Tuhan. Dan kiranya Engkau menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Kuatkan mereka melalui segala proses yang harus mereka hadapi. Kuatkan mereka Tuhan. Dan kiranya Engkau memulihkan kehidupan mereka. Segala sesuatu yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang memulihkan hidup mereka. Engkau mengubahkan hidup mereka. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan lawat, Tuhan ubahkan kehidupan mereka. Dan Engkau Allah yang menerima umat-umat-Mu apa adanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu ini. Lawat mereka semua Tuhan. Ajar mereka untuk berharap sungguh kepada Tuhan. Ajar mereka memohon kepada Tuhan. Dan kiranya Engkau menyatakan kuasa dan mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu perkara besar, kami rindu mujizat-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan seruan kami, biarlah firman Tuhan ini memberkati kehidupan semua anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar lagi hamba akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Jamah dan lawat kami ya Tuhan, ajar kami bersepakat memohon, meminta di hadapan Tuhan, dan Tuhan kiranya mengerjakan mujizat-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama, dan kami juga bersyukur buat kesempatan ini kami bisa saling menguatkan dan saling menopang dalam doa. Kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizat-Nya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa.
Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu
jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tanganmu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Tiada yang mustahil bagi Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan, yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol, dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung, dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung, di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu. Sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit.
Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersukacita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan.
Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan.
untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik, Tuhan campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.